Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita melanjutkan kembali pembahasan kita. Pembahasan masih pada madkhal kitab, masih pada madkhalul kitab, yakni kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ya, kita belum pegang kitabnya ya, karena kita masih dalam pengantarnya. Nanti kalau kita sudah masuk pada pembahasan tentang surga, maka kita mulai dari kitabnya. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan kita yang kemarin kita sudah membahas sampai pada marhalah kita yang ke-15, yaitu marhalah Ityanullahi ta'ala, kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau maji'u Allahi Subhanahu wa ta'ala, kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar. Ya. Kemudian pada pembahasan kita yang ini kita akan membahas marhalah yang berikutnya, yaitu marhalah asy-syafa'ah. Marhalah asy-syafa'ah, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syafaat Nabi itu adalah doa mustajab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa yang mudah dipahami ya. Bahwasanya syafaat itu adalah bantuan Nabi setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi bantuan atau memberi syafaat. Dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada tiga jenisnya. Syafaat pertama itu adalah syafaatul uzma. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan kepada ahlul mauqif biidznillah taala. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan atau doakan kepada ahlul mauqif, kepada mereka yang ada di padang mahsyar, kepada manusia seluruhnya. Karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nabi yang diutus untuk manusia seluruhnya. Ya, ketika para manusia mendatangi nabi-nabi Allah mulai dari Adam alaihissalam untuk dimintai syafaatnya, untuk dimulai segera ini peradilan di antara manusia. Ya, Nabi Adam alaihissalam katakan, lastu laha, bukan hak saya. Fadhhabu ila Nuh, maka pergilah kalian kepada Nuh. Nuh juga mengatakan hal yang sama, lastu laha. Datang kepada Ibrahim, datang kepada Isa alaihissalam. Isa alaihissalam juga katakan hal yang sama, lastu laha. Idhabu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka ramai-ramai mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha. Ini adalah bagianku, ini adalah milikku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaatul uzma. Ya, karena memang sebagaimana hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa memang para nabi itu diutus untuk kaumnya saja. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ya diutus untuk manusia seluruhnya. Sebagaimana hadis riwayat Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diberikan 5 keistimewaan yang mana tidak diberikan kepada nabi-nabi selainku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu persatu dan sampai pada yang kelima, Nabi katakan, utitu syafa'ah, saya diberikan syafaat. Wa kana an-nabiyyu bu'itsa ila qaumihi khassah, dan adalah para nabi-nabi itu diutus hanya kepada kaum mereka saja. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah, dan adapun saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu diutus untuk umat untuk manusia secara seluruhnya, secara umum. Maka Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam kitabnya Syarhul Muslim, beliau katakan bahwa yang dimaksud dengan syafaat di sini adalah syafaatul uzma, syafaah al-uzma. Kemudian syafaat yang kedua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syafaatun khassatun li ummatihi sallallahu alaihi wasallam, liman mata ala aqidati sahih wa liman mata ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Syafaat yang kedua itu adalah syafaat yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam doakan, ya, berikan pertolongannya kepada mereka dari umat Nabi yang meninggal dalam keadaan akidah yang benar, meninggal di atas akidah yang benar, meninggal di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat Nabi yang Nabi berikan kepada orang per orang, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada pamannya Abu Talib. Kita tahu bahwa Abu Talib adalah paman Nabi yang meninggal dalam keadaan kafir, Tapi nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan syafaat sehingga Abu Talib ini masuk neraka, di neraka yang paling ringan siksaannya. Syafaat Nabi yang ketiga ini bukan mengeluarkan orang dari neraka ke surga, ya bukan, tetapi meringankan siksaan mereka di neraka. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalagi dalil yang lain, dalil Quran mana tentang syafaatul uzma? Kalau kita bicarakan harus ada dalilnya. Ya, maka dalil tentang syafaatul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, dan semoga kata Allah memberikan kepadamu wahai Muhammad tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ya, ulama salaf, ya, imamnya para mufassirin, imamnya para ahlu tafsir, ketika mentafsir hadis ini beliau mengatakan, ya, beliau menukilkan pendapat dari sahabat, menukilkan pendapat Qatadah, menukilkan pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, bahwa yang dimaksud dengan maqam mahmuda di sini adalah syafaatul uzma Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah syafaat Nabi kepada ahlul mauqif. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telusuri hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana keadaan di al-mauqif, keadaan di padang mahsyar pra syafaah, sebelum syafaat Nabi berikan. Hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yajma'ullahu yaumal qiyamatil awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. Di hari kiamat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah itu mengumpulkan manusia mulai daripada yang pertama, ya, Nabi Adam alaihissalam, mulai daripada manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir di sa'idin wahidin, di suatu tempat, ya, di tempat yang satu, yaitu pada mahsyar, ya, yaitu pada mahsyar. Fayusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhumul basar. Mereka kemudian mendengar ada seruan-seruan dan mata mereka, pandangan mereka tertunduk. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini, beliau rahimahullahu mengatakan bahwa wa yanfudhuhumul basar, mata tertunduk, maksudnya adalah ihtamu bi umurihim. Orang-orang di padang mahsyar itu sibuk mereka memikirkan urusan masing-masing, ya, mementingkan urusan masing-masing. Sibuk memang di hari itu, ya. Kita bayangkan kita lagi menghadapi satu urusan yang ujung-ujungnya berakhir kalau bukan di taman-taman surga, maka berakhir di daripada liang-liang api neraka, antara kesenangan yang abadi, ya, ataupun siksa yang abadi, kesengsaraan yang abadi. Siapa yang tidak pusing? Kita bayangkan di dunia saja ini, ya, di dunia saja kalau kita lagi ngurus satu perkara yang kita anggap itu penting, ya, dalam satu ujian, misalnya kenaikan kelas, ya, bagi yang sekolah, atau tes CPNS bagi mereka yang ikut CPNS, kita tahu bagaimana sibuknya, bagaimana belajarnya, bagaimana saat tes menegangkannya, bagaimana saat pengumuman menegangkan. Itu semua baru di dunia. Hal-hal seperti itu baru di dunia yang kita akan tinggalkan ini. Bagaimana lagi jika di akhirat, ya, satu urusan yang ujung-ujungnya entah itu di surga ataukah dia berakhir di neraka.
Mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari kesusahan kita di padang mahsyar. Oleh karena itu, inilah fungsi kita membuat nasihat-nasihat seperti ini, video-video begini, supaya kita bisa saling mengingatkannya dalam perkara-perkara yang seperti ini. Jangan juga kita berpikir, wah itu akhirat kan masih lama, padang mahsyar masih lama, masih belum kiamat. Kita tidak usah pikirkan tentang kiamat ya. Kalau pikir kiamat, ya umur kita tinggal berapa. Yang kita pikirkan itu akhir hidup kita. Ya berapa umurnya kita. Ya, kalau kita pikirkan tentang kiamat tidak sampai umur kita. Yang kita pikirkan sekarang itu ya bagaimana kita mengisi keseharian kita ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur kita tinggal sedikit. Umur kita tinggal sedikit. Saya misalnya yang sudah mau 40 tahun ini, ya kalau bisa memilih ya di umur-umur seperti Nabi itu ya sudah bagus. Selepas dari itu sudah sangat tua ya. Kita sudah banyak penyakit. Oleh karena itu masa-masa yang sehat kita ini mari kita isi di waktu-waktu yang terbatas ini. Kita saling mengingatkan, kita saling mengajarkan, saling menerima nasihat, saling memberitahu bagian tahu ya. Jangan kita merasa bahwa akhirat itu pembahasannya nanti, itu masih jauh. Jangan seperti itu, karena umur ini tidak ada yang tahu. Umur itu ya tidak ada yang tahu, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu istiqamahnya orang baru meninggal, tidak ada ya. Al-maut la yantaziru istiqamaka. Maut itu tidak menunggu istiqamahnya kita. Kalau sudah datang ajal meninggal ya meninggal. Mau istiqamah kah mau tidak kah, kalau sudah tiba ajalnya pasti orang akan meninggal. Nah, kemudian kita lanjutkan hadisnya. Fayanfudhumul basar. Mata mereka saat itu tertunduk karena memikirkan urusan yang besar. Wa tadnu syamsu fayablughun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutiqun. Dan saat itu matahari pun didekatkan kepada manusia. Maka mereka mendapati kesulitan dan malapetaka yang sungguh berat untuk mereka pikul. Mereka tidak mampu. Wa ma la yahtamilun. Mereka tidak bisa memikulnya. Fayaquluna ba'dun nasi li ba'd. Maka sebagian manusia mengatakan kepada yang lain, ala tarawna ma antum fihi? Ala tarawna ma qad balagakum? Apakah kalian tidak melihat kesusahan kita ini? Apakah kalian tidak merasakan apa yang kita dapatkan ini? Ala tanzuruna man yashfa'u lakum ila rabbikum? Apakah tidak sebaiknya kita mencari agar ada yang menolong kita di sisi Tuhan kita? Fayaquluna ba'dun nasi li ba'd. Maka sebagian manusia mengatakan, u'tu Adam. Mari kita datangi Adam. Setelah mereka mendatangi Adam, fayatuna Adam fayaqulun, mereka katakan, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapak kami, bapak manusia. Khalaqakallahu biyadihi wa nafakha fika min ruh. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu wahai Adam dengan tangannya secara langsung, dan Allah Subhanahu wa taala telah meniupkan kepada engkau ruh. Wa amaral malaikata fasajadu laka, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud ya menghormatimu. Isfa'lana ila rabbika ya Adam. Bantulah kami wahai Adam. Beri kami syafaat di sisi Tuhanmu wahai Adam. Kemudian Adam alaihissalam mengatakan kepada mereka, fayaqulu Adam, inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lan yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya kata Adam, Allah hari ini sangat marah dengan suatu kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada setelahnya. Artinya hari ini Allah sangat marah. Maka Adam katakan bahwa idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergilah kepada selainku, cari selainku, carilah Nuh alaihissalam. Fayatuna Nuha, kemudian mereka pun berbondong-bondong mencari Nuh. Para manusia berbondong-bondong mencari Nuh. Fayaqulun, kemudian mereka katakan kepada Nuh, ya Nuh, wahai Nuh, anta awwalur rusul ilal ard. Engkau adalah rasul pertama yang Allah utus ke muka bumi. Wa sammakallahu 'abdan syakura.
Dan Allah menamakan engkau wahai Nuh dengan hamba yang banyak bersyukur. Ishfa'lana, bantulah kami wahai Nuh. Ishfa'lana ila rabbika, bantulah kami di sisi Tuhanmu wahai Nuh. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagna. Apakah engkau Nuh tidak melihat kondisi kami ini? Apakah engkau tidak melihat kesusahan kami ini? Fayaqulu lahum, maka Nuh pun mengatakan kepada mereka dengan perkataan yang sama yang diucapkan oleh Adam alaihissalam, inna rabbi qad ghadibal yaum, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah marah di hari ini, ya. Qad ghadibal yauma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Allah telah marah dengan suatu kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada setelahnya. Kemudian Nuh alaihissalam mengatakan, wa innahu qad kanat li da'watun da'awtu biha ala qaumi, sesungguhnya wahai manusia, saya ini punya doa, ya, sebagaimana nabi-nabi yang lain. Saya punya doa yang mustajab, tetapi doa itu telah aku doakan keburukan kepada kaumku. Fadhhabu ila ghairi, maka pergi cari selainku. Fadhhabu ila Ibrahim, maka datangilah Ibrahim. Ya. Nabi Nuh juga menyatakan nafsi-nafsi, ya, al-an nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, datangi yang selain saya. Datanglah kepada Ibrahim. Maka manusia pun berbondong-bondong mencari Ibrahim alaihissalam. Fayatuna Ibrahim, mereka mencari Ibrahim alaihissalam. Setelah mereka menemukan Ibrahim alaihissalam, fayaqulun, mereka katakan kepada Ibrahim, anta nabiyullah wa khaliluh, wahai Ibrahim, engkau adalah nabi Allah dan kekasih Allah, ya, min ahlil ardh, di antara penduduk bumi. Washfa'lana, maka berikan kami bantuan, beri kami syafaat wahai Ibrahim di sisi Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagna, apakah engkau Ibrahim tidak melihat keadaan kami, tidak melihat kesusahan kami ini? Fayaqulu Ibrahimu lahum, dan Ibrahim pun mengatakan kepada mereka, inna rabbi qad ghadibal yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa la yaghdab ba'dahu mithlahu. Ibrahim mengatakan dengan perkataan yang sama dengan nabi-nabi sebelumnya, bahwa hari ini Allah subhanahu wa ta'ala sangat marah dengan suatu kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Ibrahim katakan, fadhhabu ila ghairi, idhabu ila Musa, pergilah kepada nabi selainku, carilah Musa alaihissalam. Fayatuna Musa sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mendatangi Musa alaihissalam. Fayaqul, mereka mengatakan, ya Musa, anta Rasulullah, wahai Musa, engkau adalah Rasul Allah. Faddalakallahu birisalatih wa bitaklimihi 'alan nas, Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan kamu wahai Musa dengan kitabnya, dengan risalahnya, dan Allah telah berbicara kepadamu secara langsung ketika di dunia tanpa perantara. Ishfa'lana ila rabbika, bantulah kami wahai Musa di sisi Tuhanmu. Ala tara ma nahnu fihi, ala tara ma qad balagna, apakah engkau tidak melihat wahai Musa apa yang kami alami ini, kesusahan kami ini? Fayaqulu lahum Musa sallallahu alaihi wasallam, maka Musa pun mengatakan kepada mereka dengan perkataan yang sama yang juga dikatakan nabi-nabi sebelumnya. Musa alaihissalam mengatakan, inna rabbi ghadibal yaum, sesungguhnya Allah hari ini marah, sesungguhnya Tuhanku hari ini telah marah. Ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlah, dengan suatu kemarahan yang tidak pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ada setelahnya. Dan Musa mengatakan bahwa wa inni qataltu nafsan lam umar bi qatliha, saya telah pernah membunuh satu orang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya, tetapi aku membunuhnya. Fadhhabu ila ghairi, al-an nafsi nafsi, Musa katakan sekarang urus diri sendiri, maka pergilah kepada nabi selainku, ya. Fadhhabu ila Isa alaihissalam, maka uruslah diri masing-masing, pergilah kepada selainku. Fadhhabu ila Isa, pergilah kepada Isa alaihissalam. Maka para manusia pun berbondong-bondong lagi, jalan lagi, cari Isa alaihissalam. Setelah mereka mendapatkan Isa, mereka mengatakan, ya Isa, anta Rasulullah, wahai Isa, engkau adalah Rasul Allah. Wa kalamtan nasa fil mahdi, dan engkau
telah berbicara kepada manusia ketika engkau dalam buayan. Wa kalimatum minhu alqa ila Maryam, dan engkau adalah kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam. Wa ruhum min, dan Allah meniupkan ruh kepadamu. Fashfa'lana ila rabbika, bantulah kami di sisi Tuhanmu wahai Isa. Namun Isa alaihissalam mengatakan hal yang sama dengan perkataan Nabi sebelumnya. Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaba lam yaghdab qablahu mithlahu wa lam yaghdab ba'dahu mithlah. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala hari ini telah marah dengan marah yang belum pernah ada sebelumnya dan setelahnya. Fadhhabu ila ghairi, nafsi. Isa katakan bahwa hari ini Tuhanku telah marah. Maka urus diri masing-masing. Fadhhabu ila ghairi, fadhhabu ila Muhammad. Pergilah kalian kepada Muhammad. Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan kesalahan dan dosanya karena Nabi Isa dalam sebagian penjelasan memang dia al-mutahhar, Nabi yang disucikan. Kita bayangkan saja keluargaku yang rahmat Allah, Nabi Isa saja. Para nabi itu kan ketika di mahsyar mereka berada dalam lindungan Allah. Nabi tidak mungkin sama keadaannya dengan orang-orang lain. Nabi Isa berada dalam lindungan Allah tanpa dosa, mutahhar, tetapi juga sudah takut di hari itu. Apakah lagi dengan kita? Apakah lagi dengan kita? Semua orang takut, orang soleh, apakah lagi orang yang toleh, yang tidak taat, semuanya akan panik. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari agama, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar betul-betul Allah melihat kita ini ada keseriusan kita dalam belajar agama, dalam menggunakan nikmat Allah, kesehatan, waktu, agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Agar Allah mudahkan kita di hari yang tidak ada perlindungannya kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manusia pun berbondong-bondong mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, Maka mereka pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, anta Rasulullah. Engkau adalah Rasul Allah, wa khatamul anbiya, dan engkau adalah nabi terakhir dari para nabi. Wa ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Dan Allah telah mengampuni dosamu sebelum dan sesudah. Dan fa'lana ila rabbika ya Muhammad, bantulah kami wahai Muhammad. Ala tara ma nahnu fihi, apakah engkau tidak melihat keadaan kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, Nabi katakan, ana laha, ini bagianku, Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, yang diutus untuk seluruh umat manusia. Dan ini kesusahan saat ini adalah kesusahan seluruh umat manusia, bukan kesusahan umat Nabi Muhammad saja. Maka disinilah syafaatul uzma. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan, meminta dengan syafaatnya, dengan haknya kepada Allah yang telah Allah janjikan kepadanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, fa'antaliku fa'ati tahtal arsh. Maka aku kemudian berpindah, aku mendatangi di bawah arsy. Fa'aqa'u sajidan li rabbi, dan aku pun sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhanku. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa summa yaftahullahu alayya wa yulhimuni min mahamidihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan kepadaku, dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukanku, mengilhamiku dengan pujian-pujian. Wa husni thana'i alaihi syai'an lam yaftahuhu li ahadin qabli, dengan pujian-pujian yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahukan pujian itu kepada selainku. Tsumma yuqal, kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irfa' ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad. Sal tu'tah, ishfa' tusyaffa'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, mintalah, aku akan berikan. Mintalah syafaat, maka aku akan berikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'arfa'u ra'si, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, aku mengangkat kepalaku, fa'aqulu ya Rabbi,
dan saya katakan, wahai Tuhanku, ummati ummati, umatku umatku. Di sini yang kita sebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan tidak meminta kepada umat yang lain, kepada manusia seluruhnya. Tetapi inilah satu dari kemukjizatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, Nabi katakan, utitu jawami'al kalim. Saya diberikan perkataan yang sedikit maknanya luas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini meminta kepada umatnya. Ini artinya bahwa minta agar segera diselesaikan hisab di antara manusia sehingga umatnya ini bisa sampai kepada surga. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.